Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas modul RMA dan job costing. RMA ini singkatan dari Written Merchandise Authorization ya. Jadi formulir yang disediakan oleh Accurate untuk menangani aktivitas klaim dari pelanggan atas barang-barang yang kita jual, kemudian barang tersebut rusak. Nah, gitu ya. Atau bisa juga yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas penjualan barang dagangan kita gitu kan. Ada misalkan pelanggan atau orang gitu ya, barangnya rusak, kemudian di servis atau minta diservis oleh kita gitu kan kadang-kadang ada ya seperti itu ya. Jadi ibaratnya selain kita menjual barang dagangan, kita juga menangani servis atas perbaikan kerusakan barang-barang tersebut gitu ya. Ini ditangani di RMA ya, atau Written Merchandise Authorization gitu ya. Baik ya, itu seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah job costing. Job costing itu adalah penjualan berdasarkan pesanan gitu ya. Kalau kita belajar akuntansi biaya kan job order gitu ya, biaya berdasarkan pesanan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi nanti ada pembeli misalkan mau beli apa gitu kan. Kemudian sekaligus penataannya. Nah, dari transaksi seperti itu maka akan ada biaya-biaya yang menyertainya gitu. Antara lain adalah biaya barangnya dan biaya jasa servisnya. Kemudian digabungkan. Nah, itulah disebut dengan job order costing gitu kan mirip akuntansi biaya ya. Job order costing itu kan terdiri dari materialnya gitu ya, kemudian bahan bakunya materialnya atau bahan baku, kemudian tenaga kerjanya dan juga BOP-nya. Nah seperti itu, ini juga sama ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan coba praktekkan ya bagaimana aktivitas RMA dan job cost ini kita praktekkan. Nah, kalau di Accurate sendiri ya, aktivitas RMA ini ada di sini nih, di modulnya RMA di sini RMA ya. Kalau kita klik di sini RMA. Nah, di sini ada 3 kegiatan RMA ini. Yang pertama di sini RMA. RMA ini new RMA atau RMA ya. Jadi kalau ada klaim dari pelanggan atau dari seseorang, maka kita daftarkan di RMA ini, new RMA gitu ya. Nah, kemudian setelah kita daftarkan, kita kerjakan dan segala macam gitu kan. Kalau finish atau selesai, maka kita lanjutkan ke RMA action. Nah, kemudian dari RMA action itu kan ada tagihan ya yang harus dibayar oleh seorang pelanggan gitu ya. Maka kita akan lanjutkan di sales invoice-nya. Ya, gitu ya. Baik, kita langsung praktekkan. Katakanlah tanggal 15 Januari 2020 perusahaan menerima kompor elektrik dari Bapak Ginting untuk diperbaiki. Bapak Ginting mengeluhkan bahwa kompor elektriknya tidak dapat berfungsi dengan baik. Apinya susah menyala katanya. Perusahaan memperkirakan produk ini selesai diperbaiki selama 3 hari dari tanggal klaim. Nah ini RMA nomornya ini ya, RMA 01001. Ya jadi gitu. Jadi ada pelanggan nih, Bapak Ginting ya. Cara menanganinya adalah pertama kita klik RMA di sini ya. Klik RMA. Ini new RMA sebutnya. Kemudian kita isi nomor RMA-nya adalah RMA
titik 01 titik 001. Itu ya. Kemudian tanggal klaimnya adalah tanggal 15 Januari. Tanggal 15 Januari. Estimasi barang selesai adalah 3 hari dari tanggal klaim. Berarti 15 tambah 3 berarti 18 ya. 18 Januari. Nah, gitu ya. Deskripsinya ini bisa diisi, bisa juga enggak. Gitu ya. Kemudian ini keterangan saja misalkan ya. Dikirim ke siapa? Bapak Ginting gitu aja ya. Bapak Ginting. Deskripsinya kita isi juga boleh ya. Kompor listrik, kompor apa tadi? Elektrik ya, elektrik rusak. Nah, gitu aja ya. Atau susah menyala gitu ya. Nah, gitu ya. Nomor itemnya kompor elektrik ya. Nah, gitu ya. Invoice-nya kita nggak tahu ya, si Bapak Ginting itu yang mana ya. Invoice-nya mungkin aja ini apa namanya, pembelian dari lama ya, atau pembelian dari toko lain gitu ya. Kemudian problemnya adalah apinya susah menyala katanya ya. Nah, ini ya. Nih ya, formulir untuk klaim dari si Bapak Ginting. Customer name-nya kalau misalkan ada pelanggan punya kita di sini ya, kita isi. Nah, karena ini belum di sini, kita bisa cantumin ini cash gitu ya. Boleh, atau sininya Bapak Ginting tadi, sorry ya. Ginting. Oke ya, nomor teleponnya nggak tahu Bapak Ginting. Oke, setelah itu save and close. Nah, kemudian tanggal 18-nya nih, sesuai dengan janjinya, perusahaan telah menyelesaikan perbaikan kompor elektrik Bapak Ginting. Atas perbaikan ini dikenakan biaya perbaikan sebesar 250.000. RMA action-nya nih, ya. Jadi seperti yang di awal saya katakan bahwa apabila perbaikannya sudah selesai, maka kita lanjutkan ke RMA action. Ya, jadi kita klik RMA action. Nah, isi RMA action-nya ACT ya, ACT action gitu ya singkatannya. 01001. Tanggalnya tanggal 18 Januari. Nah, RMA nomornya kita klik di sini, RMA yang ini. Teknisinya siapa yang betulin gitu ya. Teknisinya siapa? Kalau kita punya teknisi namanya siapa misalkan ya. Misalkan kita isi, misalkan siapa nih, misalkan Amir misalkan ya. Nah, ini sih boleh dikosongin juga nggak apa-apa ya. Nah, kemudian actionnya apa di sini? Actionnya di sini ada pilihan cancel. Yang pertama cancel. Kalau cancel ini artinya katakanlah misalkan barangnya rusak parah kemudian tidak bisa dibetulin sama sekali gitu ya, tidak bisa dibetulin gitu ya, akhirnya kita cancel aja gitu kan, panggil Pak Gintingnya, misalnya Pak Ginting ini parah nggak bisa dibetulin lagi gitu kan, nah akhirnya kan cancel gitu kan, atau repair atau replace. Nah, kalau kita pilih repair, ini artinya kompor elektrik Bapak Ginting itu telah selesai kita betulin, kita perbaiki. Tapi kalau misalkan replace di sini, artinya
si Bapak Ginting misalkan ingin diganti aja dengan yang baru. Nah, gitu ya. Nah, ini di sini nih ya. Kalau replace ini artinya di sini item nomor ini gitu ya. Kemudian disimpan di stock warehouse bagian barang yang rusak gitu ya. Kemudian item new-nya kita ganti dengan produk yang baru, dengan produk yang sama atau produk yang berbeda. Sorry ya, stoknya ambil dari mana? Scrap-nya simpan di produk gudang yang rusak, sorry ya. Jadi harusnya kita punya 2 gudang nih. Ada gudang yang khusus untuk tempat penyimpanan barang-barang rusak di sini ya. Ini kita baru punya 1 ya gudangnya tuh ya. Nanti kita coba akan buat ya. Nah, karena ini kita pakai repair, jadi kita repair aja di sini ya. Nah, seperti ini, di repair gitu. Nah, kalau kita klik repair di sini, maka replace-nya nggak aktif di sini. Nah, kemudian di sini komponen service use-nya di sini. Kita isi di sini apa jasa ya? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Jasa service nggak ada jasa service ya. Nanti kita bikin new di sini. Nah, nih, lihat nih di modulnya ya. Oke, ini. Ya. Jasa service, JRP, jasa service. Ya, jasa service tuh. Nah, di sini ada nggak jasa service? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, maka kita buat di sini dengan new item di sini. Kita klik new item. Nah, gitu ya. Kemudian di sini karena di sini jasa ya, maka kita klik di sini jasa di sini. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kodenya apa? JRP ya tadi ya, jasa mana? JRP ya, jasa service. Jasa repair. Nah, kemudian di sini deskripsinya adalah apa? Jasa reparasi ya. Jasa reparasi. Jasa reparasi. Reparasi itu ini. Ini ya, reparasi. Jasa service atau bolehlah jasa perbaikan, silahkanlah terserah mahasiswa ya. Kategorinya apa? Kategorinya kita bisa kita nggak ada di sini aksesoris, kitchen set nggak ada ya kategorinya. Kalau mau ada di sini ya, kalau mau ada di sini jasa kategorinya, kita buat kategori yang di itu yang waktu dulu setup ya. Atau kita bisa adain nanti ya. Kita abaikan dulu aja ya. Unit kita abaikan juga nggak apa-apa ya. Ini satu lah kita isi. Oke. Nah, sekarang kita ada nih jasa reparasi. Mana? Nah, ini ya. Kita klik di sini, unitnya 1. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik save and close. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang di modul di sini unitnya kosong karena tadi unitnya nggak saya isi, diabaikan. Terserah lah ya. Kemudian selanjutnya perusahaan mengirimkan faktur atas biaya perbaikan ini. Nomor fakturnya ini ya, SI 010012 di sini ya, sales invoice-nya. Di sini, tapi kita lihat sales invoice-nya apakah 2 atau 3. Di sini kita lihat aja, nanti kita betulin di sini ya. Karena ini modulnya udah berbeda. Oke, selanjutnya katanya perusahaan mengirimkan faktur. Ya, berarti tanggal 18 ya. Kan sudah selesai kan di sini ya, tuh 18 ya. Kirimkan faktur.
Maka kita selanjutnya di sini kita klik sales invoice. Klik sales invoice. Nah, kemudian di sininya customer case Bapak Ginting ya. Kalau di ini kita betulin di sini boleh, di sini Bapak Ginting. Bisa gini ya. Di modul diabaikan. Mana di modul tuh ya? Di modul nggak saya ubah di sini customer case IDR. Terserah lah ya. Kita ubah juga nggak apa-apa di sini Bapak Ginting. Di modul nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini SI03 ya. Nah, berarti kita ini ya 03 di sini. Di modulnya. Karena ada perbaikan modul. Ada transaksi, berarti di modul yang dulu tuh transaksi penjualannya hanya sampai 2. Hanya sampai 1 gitu ya. Nah, kemudian udah saya tambahin lagi 1 transaksi jadi SI-nya 02. Nah, sekarang SI-nya 03 jadinya. Oke, ini SI003, kemudian tanggalnya tanggal 18, ship date-nya sama, tanggal 18. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal klik di sini. Select-nya apa? Select-nya ini karena ini sales invoice dari RMA, maka kita kliknya RMA. Ya. Kita klik RMA. Oke. Nah, ini ya. Oke, katanya berapa harganya? Harganya 250.000 ya. 250.000. Ya, jadi ini invoice-nya ya, karena tadi RMA action-nya sudah selesai. Kemudian ini invoice-nya kita buatkan seperti ini 250.000 atas jasa reparasinya. Nah, kemudian dibayarkan. Nah, di sini ya dibayar. Nah, ini nomor fakturnya ya. Nah, ini select RMA gitu ya. Nah, kemudian dibayarkan menggunakan BCA IDR katanya ya. Menggunakan BCA IDR. Sini ada keterangan nggak? BCA IDR. Oke, menggunakan BCA IDR. Nih, saya tambahin aja ya. Menggunakan BCA IDR menggunakan BCA IDR. Jadi di sini kita tinggal sales receipt di sini. Kita klik sales receipt ya. Sales receipt. Nah, gini ya. Tanggalnya kita ubah tanggal 18 Januari 2020. BCA IDR. Nah, ini ya. Nomor ceknya 200 katakanlah ya. Jadi sini nomor cek 200, tanggal cek tahu berapa? 28 katakanlah ya, 28 Januari 2020. Katakanlah tanggal ceknya atau tanggal 20 aja ya. Tanggal 20 lah. Lamaan 28. Tanggal 20. Tanggal ceknya tanggal 20 Januari. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya kita klik save and close. Kita klik save and close di sini. Save and close. Nah, terbayar tuh ya. Nah, itulah aktivitas RMA. Saya betulin tadi ya. Ada gambar saya jadi di modul, nggak apa-apa.
Jadi seperti itu ya terkait dengan RMA. Nanti untuk kasus-kasus RMA yang lainnya seperti yang cancel atau RMA yang replace, kemudian juga apabila kita menerima klaim dari pelanggan yang masih masuk kategori garansi seperti apa gitu ya. Nanti nggak ada biaya reparasinya, nanti akan coba kita praktekkan di kesempatan yang lain ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu job costing atau pembiayaan pesanan. Nah, ini job costing ini di Accurate ini adalah aktivitas yang dapat kita lakukan untuk mencatat proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan atau job order. Ya. Jadi selain berfungsi untuk mencatat produksi barang jadi finished good berdasarkan pesanan gitu ya. Job costing terdiri dari dua aktivitas yaitu aktivitas job costing dan rollover. Kalau aktivitas job costing itu aktivitas pencatatan bahan baku dan biaya yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan pesanan gitu ya. Jadi katakanlah kita punya menerima pesanan, nah ini ditangani di job costing. Tapi kalau misalkan job costingnya pekerjaannya sudah kita selesaikan, maka kita lanjutkan di aktivitas rollover. Nah, seperti itu ya. Nah, penyelesaian job costing ini dialokasikan ke finish good atau ke akun. Ya, kalau finish good berarti kan dialokasikan ke harga pokok penjualan. Ya, gitu ya. Baik, kita langsung aja praktek untuk aktivitas job costing. Ya, penjualan berdasarkan pesanan. Misalkan tanggal 16 Januari 2020 perusahaan menerima pekerjaan dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Pekerjaan ini diperkirakan akan selesai selama 1 minggu. Total nilai pekerjaan tersebut adalah 45 juta. Untuk mendekorasi dapur tersebut dibutuhkan biaya-biaya seperti ini atau material seperti ini ya. Atau ada biaya materialnya, ada biaya tenaga kerjanya. Di sini ya. Oke, jadi di mana kita tangani job costing? Kebetulan di sini nggak ada, ya. Jadi kita tangani di sini nih, di aktivitas job cost. Nah, ya. Kemudian kita pilih job costing. Nah, gini ya. Kita isi batch-nya di sini. Ya, batch-nya. Nomor batch-nya itu ini JC001 ya. Nah, ini ya. Kita isi di sini JC01001. Tanggalnya kita isikan tanggal 16 Januari. Oke. Kemudian job cost account-nya kita isikan ke penjualan dalam pesanan atau barang dalam proses ya. Barang dalam proses di sini job cost account-nya ya. Bisa persediaan barang dalam proses atau barang dalam proses di sini. Coba kita lihat ada nggak? Barang dalam proses. Kita lihat di sini barang dalam proses. Barang dalam proses sepertinya nggak ada ya. Sepertinya nggak ada. Nah, nggak ada ya. Nah, karena ini nggak ada, maka kita akan buat baru. Caranya langsung di sini new GL account. Klik. Nah, gitu ya. Barang dalam proses ini akun type-nya adalah inventory. Ya. Nah, nomornya supaya supaya ini mengelompok ke inventory, maka kita akan lihat di tabel Excel dulu ya. Di daftar akunnya ini
di mana coba ya, nomornya berapa? Nomor apa namanya? Nomor tipe inventory daftar akun. Oke, kita lihat ya persediaan. Nah, ini ya ternyata 1105 001 dan seterusnya sini ya. Berarti kita bisa nyimpen di sini 115-002 ya. Ya. Kita isi di sini. Ya, di sini ya. Ini 002, di sini berarti 1105. Nah, gitu ya. 1105-002. Nanti dia akan mengelompok di inventory. Ya. Ini berarti barang dalam proses. Nah, gitu ya. Oke, klik oke sini. Nah, ya. Barang dalam proses. Tuh. Selanjutnya deskripsinya apa? Deskripsinya adalah ini kita dapat job dari siapa? Dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Nah, kita bisa lah di sini ya. Dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Nah. Oke, untuk melakukan dekorasi dapur Bapak Sony Tulung dibutuhkan barang-barang apa aja. Nah, di sini kan rak dapur. Rak dapur katanya 1 set. Oke. Yang kedua ada kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu 1 set. Oke. Kemudian open listrik. Open listrik. Open listrik 2 ya. Open listrik 2. Open listrik 2. Terus dispenser ya. Dispenser 1. Kemudian apa lagi? Setelah dispenser kompor elektrik. Kompor elektrik berapa? 1 ya. Wah, ini angkanya keriting. Ini set selling price-nya ya, nggak apa-apa lah. Kemudian apalagi kompor elektrik, kompor gas. Kompor gas 1. Kemudian apalagi? Selemek. Selemek 2. Sarung 2. Handuk 2. Oke, angkanya keriting, nggak apa-apa. Oke, ini kita udah isi itemnya atau barang-barang untuk kebutuhan dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Kemudian ada biaya ya untuk mengerjakannya, yaitu biaya tenaga dekor dan biaya asisten atau beban ya. Di sini. Ya udahlah, di sini biaya kita isi beban. Oke, expand. Masukin, kita klik expand di sini ya. Klik expand. Nah, gitu ya. Kita isi beban, gaji dan upah. Keterangannya di sini tenaga dekor. Berapa duit? 3 juta. Yang kedua beban lagi. Beban ini apa? Asisten ya. Asisten. Berapa? 1 juta. Jadi segitu ya. 29 juta 512.181,88. Itu kosnya ya, biayanya. Save and close. Nah, gitu ya.
Udah selesai ya, menerima pekerjaan dekorasi udah selesai, kita tanganin di sini. Oke, selanjutnya ini modulnya belum saya ganti. Oke, nggak apa-apa ya. Selanjutnya tanggal 23 Januari 2020. Perusahaan telah menyelesaikan dekorasi dapur Bapak Sony Tulung. Ya. Nah, perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan dapur Bapak Sony Tulung. Maka selanjutnya kita masukkan ke roll over di sini ya. Ke roll over. Nah, di sini ya. Kita masukin di sini. Nah, gitu ya. Nilainya segini ya, tuh. Oke. Sebelum kita kerjakan, kita harus baca dulu soalnya nih, karena roll over-nya ini ada dua tipe, bisa dimasukkan ke dalam akun, bisa juga dimasukkan ke dalam item. Maksudnya apa? Nah, begini ya, roll over tipenya. Nah, bisa kita baca ya. Kalau kita pilih akun katanya, berarti kita akan menghasilkan harga pokok penjualan ya. Jadi kalau kita pilih akun ya, maka akun yang kita pilih adalah harga pokok penjualan di sini. Jadi jika aktivitas job costing yang kita buat bukan untuk menghasilkan barang, jadi tetapi dibiayakan begitu aja, maka biaya tersebut adalah masuk ke harga pokok penjualan ya. Sebagaimana kita dulu belajar akuntansi biaya bahwa apabila biaya produksi udah selesai finish good, maka finish good tadi akan kita alihkan ke harga pokok penjualan manakala barang itu udah diambil oleh si pemesan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada kalau kita pilih ke item, maka aktivitas job posting itu membentuk barang jadi berdasarkan pesanan. Maka dari itu kita harus membuat akun baru yaitu barang pesanan tersebut. Jadi apa namanya? Ketika barang itu udah selesai, maka barang itu seolah-olah barang itu dijadikan produk kita, barang dagangan kita. Ya, jadi barang dekorasi dapur Bapak Sony Tulung itu kan udah selesai nih. Maka kegiatan itu termasuk dengan barang-barangnya itu dijadikan barang dagangan gitu maksudnya ya. Tapi kalau yang pilih itu akun, maka aktivitas yang tadi itu dibiayakan menjadi harga pokok penjualan. Nah, dalam modul ini kita pilih item. Nah, karena kita pilih item, maka kita harus buat item baru atau apa namanya nomor kode barang yang baru ya. Kita kan punya barang-barang banyak tuh ya, gitu ya. Nah, kita belum punya namanya barang dalam proses ya, dekorasi Bapak Sony Tulung gitu, belum punya, maka kita harus buat dulu. Nah, caranya adalah kita cancel dulu yang ini ya. Caranya adalah kita masuk ke inventory di sini ya. Masuk inventory, kemudian masuk item di sini. Tuh ya, di sini kalau kita perhatikan di sini ada itemnya, ada celemek, sarung tangan dapur dan seterusnya. Nggak ada di sini. Ya, nggak ada di sini barang dalam pesanan. Nggak ada ya di sini ya. Nggak ada. Maka kita harus buat baru. Nah, sini ya, tuh.
Penjualan berdasarkan pesanan, nggak ada ya di sini, nggak ada, kan? Maka kita harus buatkan sekarang, ya. Kita harus buatkan sekarang. Caranya kita pilih di sini new. Nah, gitu ya. Kodenya adalah apa? Kita lihat aja sini. JCT, job costing gitu ya. Deskripsinya kita samain aja penjualan berdasarkan pesanan. Penjualan berdasarkan pesanan. Nah, gitu ya. Kategorinya di sini kita abaikan karena ini apa ya? Nggak ada ya, gudangnya 1 ya. Kuantitinya kita pilih 1. Unitnya dulu PKT aja ya, paket gitu ya. Kosnya berapa kosnya? Nah, kosnya tadi kosnya berapa ya kosnya? Sorry. Kita masuk lagi ya, activities, job cost, rollover. Kita pilih sini untuk mengetahui kosnya aja. Nah, ini kosnya ya, tolong ya. 29.541 ya. Catat dulu deh. 29.541.181,88. Nah, gitu ya. Harga pokoknya ini maksudnya ya. 29.541.181,88. Nah, gitu ya, ini saya bilang tadi keriting angkanya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kita refresh di sini, maka kita punya produk baru namanya penjualan berdasarkan pesanan. Ya, di sini ya. Oke, kita tutup. Oke, kembali kita masuk lagi ke yang tadi ya, activities, job cost, rollover. Nah, gitu ya. Kita pilih batch numbernya ini. Oke, tanggalnya, tanggal rollovernya tanggal berapa? 23 ya, 23 Januari. 23 Januari. Kita pilih to item ya sini ya. Nah, maka kita isi yang tadi apa? Penjualan berdasarkan pesanan ya. Klik. Nah, berapa? Nah, kuantitinya 1. Nah, ini kan costnya segini ya. Tuh, kuantitinya segini, costnya segini. Oke. Kita klik oke. Nah, ini roll over for this job. Yes, oke. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya tanggal 24-nya perusahaan mengirimkan faktur kepada Bapak Sony ya atas pekerjaan dekor yang telah diselesaikan. Fakturnya nomornya sekian. Katakanlah Bapak Sony membayar tagihan tersebut tanggal ini juga. Pembayaran menggunakan Mandiri IDR. Nomor ceknya nanti kita sesuaikan. Baik, kalau sudah, maka kita masuk ke menu sales di sini. Kemudian kita buatkan faktur ya, karena ini kita mengirimkan faktur. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Sony nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita klik Sales Customer IDR. Ininya bolehlah kita ini ya, kita ganti di sini Bapak Sony, Bapak Sony Tulung. Oke, invoice-nya nomor 4 ya. Invoice-nya nomor 4 kita ganti di sini. Invoice-nya nomor 4, tanggal invoice-nya tanggal 24 ya, tanggal 24 Januari. Ininya juga sama, tanggal 24 Januari. Nah, gitu ya. Oke.
Oke, selanjutnya kita tinggal pilih di sini karena kita punya produk namanya ini JCT ya. Kita pilih. Nah, berapa harganya yang ditawarkan dulu? 45 juta ya. Di soal senilai mana tadi? Ini ya. 45 juta. Ya. 45 juta. Tuaga. Oke, 45 juta ya. Oke. Selanjutnya di soal katanya hari itu juga Bapak Sony itu bayar. Ya, maka kita langsung masukkan ke sini. Ya. Masukkan ke sini nih. Sales receipt. Nah, ya. Tanggalnya tanggal berapa tadi? Lupa. 24 ya. 24. Menggunakan BCA Mandiri, sorry ya, menggunakan Mandiri IDR. Nomor ceknya katakanlah 100 ya. Nomor cek 100. Tanggal cek katakanlah tanggal 28 lah ya. Nah, tanggal 28. Ya, gitu ya. Tanggal 28. Kemudian tinggal save and close. Berbayar, save and close lagi. Oke, gitu ya. Nah, ya, selesai ya. Jadi begitu teman-teman mahasiswa aktivitas RMA dan juga job posting ya untuk mata kuliah komputer akuntansi khususnya modul RMA dan job posting. Saya kira seperti ini. Nanti kalau ada waktu kita akan coba melakukan latihan-latihan lagi dengan soal-soal yang lebih bervariasi lagi. Sekian, terima kasih. Tolong tugasnya nanti membuat atau mengerjakan transaksi RMA dan job posting seperti yang dicontohkan di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.